Selamat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sebagai guru bahasa Indonesia kalian akan memberikan materi jarak jauh karena situasi corona seperti ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Untuk materi kita pada bab ini yaitu mengenai drama. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai drama. Apa itu sih drama? Biasanya drama itu adalah sebuah lakon, sebuah situasi yang dipentaskan, tetapi sebelum itu kita harus membuat dialog untuk sebagai naskah dalam pementasan drama sendiri. Drama adalah bentuk seni yang berusaha mengungkapkan perihal kehidupan manusia melalui gerak atau action yang berupa percakapan atau dialog. Jadi sebuah drama itu adalah sebuah komunikasi yang dinyatakan dengan dialog melalui naskah yang dibuat sebelumnya. Begitulah pengertian drama, yaitu drama adalah sebuah bentuk seni yang berusaha mengungkapkan perihal kehidupan manusia. Jadi diangkat dari kehidupan sehari-hari manusia, kemudian dilakonkan dan dipentaskan di hadapan orang banyak melalui naskah, ya. Berarti kalau kita bermain drama, langkah pertama kita harus membuat naskah drama tersebut untuk jadikan pedoman sebagai pementasan. Selanjutnya, Bapak di sini akan menjelaskan istilah-istilah dalam pementasan drama. Pertama, adegan. Adegan adalah bagian kecil dari babak drama. Bagian terkecil dari babak drama. Yang kedua adalah babak. Bagian besar dari suatu babak drama atau bagian besar dari suatu adegan dalam drama. Kemudian dialog. Percakapan antara pelaku drama. Dialog adalah percakapan antar pelaku drama. Yang keempat yaitu bagian cerita atau disebut dengan episode, ya, episode atau bagian cerita. Yang kelima, lakon. Lakon ini mengandung maksud cerita yang dimainkan dalam drama. Lakon adalah cerita yang dimainkan dalam drama. Selanjutnya yang keenam adalah naskah. Naskah adalah karangan yang masih ditulis dengan tangan. Naskah adalah karangan yang ditulis dengan atau masih menggunakan tulisan tangan. Yang selanjutnya, ketujuh, komedi. Drama yang lucu dan menggembirakan. Drama yang lucu dan menggembirakan itu adalah komedi. Kemudian selanjutnya 8, tragedi. Tragedi adalah drama yang menyedihkan. Seringkali kita melihat drama-drama yang menyedihkan, itu berarti termasuk ke dalam istilah tragedi. Peran adalah orang atau pemain yang memainkan drama. Perannya sebagai apa di situ, ya. Itu adalah istilah-istilah di dalam permainan drama atau dalam drama. Saya ulangi, 1 adegan, 2 babak, 3 dialog, 4 episode, 5 lakon, 6 naskah, 7 komedi, 8 tragedi, dan 9 peran. Itulah istilah-istilah di dalam
drama. Oke, paham ya murid-muridku semuanya? Walaupun kita dari jauh, tetap belajar dari rumah. Untuk selanjutnya, jenis-jenis drama. Ada beberapa jenis drama tergantung dari dasar yang digunakan dalam bentuk pembagian jenis drama. Biasanya digunakan 3 dasar, yaitu berdasarkan penyajian kisah drama. Kedua, berdasarkan sarana, serta berdasarkan keberadaan naskah drama tersebut. Berdasarkan penyajian kisah drama dapat dibagikan menjadi 8 jenis antara lain: tragedi, komedi, trakomedi, opera, melodrama, farce, tableau, dan sendratari. Itu adalah jenis drama berdasarkan penyajian kisah. Jadi saya ulang lagi, ada tragedi, komedi, tragikomedi, opera, melodrama, farce, tableau, sendratari. Nah, itu adalah jenis-jenis drama. Kalau jenis drama itu banyak sekali jenisnya. Yang saya sebutkan itu berdasarkan kisah tadi. Ada tragedi, ada komedi, ada sendratari. Itu ada berdasarkan kisah. Kemudian unsur-unsur dalam drama. Adapun unsur-unsur di dalam drama yaitu meliputi judul. Judul merupakan nama suatu drama atau hal apapun. Dalam karya seni, judul memiliki peran penting yang dapat menunjukkan isi cerita secara singkat. Selain itu, dengan melihat judul, kita akan mengetahui beberapa hal atau jalan cerita dari suatu drama. Judul dapat menunjukkan siapa tokoh utama dalam drama tersebut. Alur cerita dan sebagainya. Sebagai contoh, suatu drama berjudul Si Manis Jembatan Ancol. Dari judul drama tersebut, kita dapat mengetahui tokoh utama. Dalam tokoh utamanya dalam cerita itu adalah si manis, penghuni jembatan Ancol. Jadi sebuah judul itu sangat berperan sekali dalam suatu drama karena kita dapat mengetahui tokohnya siapa, alurnya bagaimana, ceritanya bagaimana. Yang kedua, tema. Tema merupakan keseluruhan dari isi cerita yang dibuat. Kalau kata lain, tema itu ada ide pokok yang menjadi dasar atau pokok utama dari drama. Yang ketiga, plot. Plot atau alur disebut juga sebagai jalan cerita yang disusun sedemikian rupa dari tahapan-tahapan peristiwa sehingga membentuk rangkaian cerita tahapan-tahapan dalam alur. Yang keempat adalah tokoh cerita atau perwatakan. Tokoh dan perwatakan. Tokoh ini adalah siapa saja yang ada di dalam cerita itu, kemudian perwatakan bagaimana tokoh itu menjalankan atau mementaskan dari karakter-karakter yang sudah ada. Itu adalah penokohan. Yang kelima, dialog. Dialog merupakan serangkaian percakapan dalam cerita. Teknik dialog amat penting
bagi sebuah cerita masing-masing tokoh sangat dikuatkan dengan dialog yang diucapkan serta gaya atau mimik wajah. Berarti dalam dialog ini selain kita pandai berbicara, kita harus bisa memerankan mimik wajah kita sesuai peran yang ditunjukkan. Misalnya kita sebagai peran baik, kita harus mimik wajah kita adalah orang baik, senyum baik. Orang baik kan seperti itu, kamu bisa melihat sendiri. Kalau orang jahat pasti dengan wajah yang ganas seperti ini, misalnya seperti ini. Nah, ini kan kita bisa baik, jahat. Nah, itu jahat, kita harus bisa memerankan. Kemudian selanjutnya yang keenam atau ketujuh ya ini ya, konflik. Konflik adalah suatu permasalahan, pertikaian, pertentangan yang terjadi pada suatu cerita. Di dalam cerita itu pasti terdapat konflik, permasalahan. Karena adanya konflik, kemudian ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Latar, setting itu berupa tempat, suasana, waktu kejadian yang melibatkan cerita itu. Amanat ini biasanya pesan yang ingin disampaikan penulis atau pelaku dalam cerita agar seseorang bisa mengamalkan atau mengamati isi dari cerita tersebut. Yang terakhir adalah bahasa. Bahasa itu adalah bahasa yang digunakan dalam sebuah drama milik kekhasan yang mengacu pada budaya. Kalau misalnya kan kalau kita mengangkat cerita rakyat, kita pasti akan mengacu pada bahasa-bahasa daerah yang sudah ada di daerah asalnya masing-masing. Misalnya bahasa lokal, bahasa daerah, atau masing-masing suku. Kalau unsur ekstrinsik berarti tadi unsur-unsur intrinsik dalam suatu drama. Sekarang adalah unsur ekstrinsik berarti unsur dari luar. Ada faktor ekonomi, faktor politik, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, psikologis, atau pemerintah. Itu adalah faktor ekstrinsik. Kemudian tahapan-tahap bermain drama. Tahap-tahap bermain drama. 1. Tahapan ini sangat penting karena biar cerita dalam drama itu bagus. 1. Casting, pemilihan pemain dalam drama. Kedua adalah pembacaan naskah. Dibaca kemudian dihafalkan, kemudian penghayatan, terus pengembangan, pementasan. Yaitu saya ulang lagi, tahapan drama adalah casting, terus pembacaan naskah, kemudian penghafalan naskah, keempat penghayatan naskah, dan yang kelima pengembangan, yang terakhir pementasan. Ya. Kemudian ciri-ciri pementasan drama. Ciri pementasan drama itu meliputi drama vokal. Tidak harus kuat. Dalam drama vokal tidak harus kuat karena diperkuat atau diambil oleh mikrofon. Jadi tidak usah teriak karena kalau ada mikrofon, kecuali tidak ada mikrofon. Yang ketiga emosi. Kedua ya, emosi tidak perlu kuat karena akan diperkuat oleh kamera. Make up cukup tipis, make up tipis-tipis saja karena akan diperkuat oleh kamera juga. Kemudian pengambilan secara vertikal atau sebagian-bagian yang dipotong sangat pendek sesuai dengan yang akan diceritakan. Ya, itu sepintas mengenai penjelasan saya mengenai drama.